Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Tio, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian puisi, dan teman-teman kelas X 4C yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa berkumpul kembali pada perkuliahan pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tina Astari Saadah, Ratna Widianti, Awang Suryana, Anita Theodor, dan Repi Aulia Sapitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Praktik Mengkaji Puisi periode 1966 sampai 1998. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Vina Astari Saadah dengan NPM 2020-2154540 akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya angkatan 1966 sampai 1998. Penamaan atau pemberian nama Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya berjudul Angkatan 66. Bangkitnya satu generasi dimuat dalam majalah Horizon pada bulan Agustus tahun 1966. Kemudian dimuat kembali dalam Bunga Rampainya berjudul Angkatan 66. Prosa dan puisi terbitan Gunung Agung 1968. Nama ini dipakai sebagai kelanjutan Angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Menurut H.B. Jassin, ciri-ciri karya sastra Angkatan 66 ialah: yang pertama, mempunyai konsepsi Pancasila, menggenakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezoliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan, serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk Angkatan 66 katanya ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an. Seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Cerita, Prosa, Sastra, Basis, dan lain-lain. Dikemukakan juga bahwa yang termasuk pengarang Angkatan 66 bukan hanya mereka yang baru menulis sajak-sajak perlawanan pada permulaan tahun 1966, tetapi juga yang telah tampil beberapa tahun sebelumnya dengan suatu kesadaran. Bustari Asnin, kurang lebih ada 30 pengarang yang tergolong angkatan ini, antara lain Abu Stari Asnin, N. Hadini, A.A. Nafis, Burrasuwanto, Aji Prosidi, Gerson Poik, Sunoyuwono, Satyagraha, Hurip, Mansur Sarnin, Subagio Sastrowarjojo, Supardi Sakirnanto, Umar Khayyam, dan lain-lain. Beberapa kumpulan puisi dan cerpen yang dinilai dan dianggap sebagai tonggak munculnya Angkatan 66 ialah Tirani dan Benteng, kumpulan sajak karya Taufik Ismail. Mereka telah bangkit karya Bur Ruswanto dan Perlawanan karya Mansur Samin. Nama ini juga secara khusus diberikan kepada penulis sajak perlawanan yang muncul pada awal 1966. Di antaranya adalah Aji Prosidi, W.S. Rendra, Yusaj Adnanda, Bustari Asnin, Gunawan Muhammad, dan Taufik Ismail. Aoh K.H. Limaja memberikan angkatan ini melalui tulisan yang berjudul Daerah dan Angkatan 66 dalam Horizon, Februari 1967. Pada bulan Juli 1966, mulailah kegiatan budaya berupa penerbitan majalah Horizon di bawah pimpinan Muchtar Lubis. Sedangkan redaksinya adalah H.B. Jassin, Zaini, Taufik Ismail, Suhokjin, dan D.S. Muljanto. Penerbitnya adalah Yayasan Indonesia yang didirikan pada 31 Mei 1966. Visinya adalah mengembalikan krisis budaya yang telah terjadi selama belasan tahun
dengan harapan tumbuhnya semangat baru untuk memperjuangkan demokrasi dan martabat manusia Indonesia. Nama Horizon berarti kaki langit atau cakrawala. Majalah ini mengutamakan sastra dengan kesadaran penuh bahwa bidang sastra berkedudukan strategi sebagai pendorong kreativitas pemikiran, baik individu maupun antar bangsa. Artikel penting pada awal terbitnya Horizon adalah Deklarasi Angkatan 66 oleh H.B. Jassin yang dimuat Horizon nomor 2 Agustus 1966 dengan judul Angkatan 66, Bangkitnya Suatu Generasi, dan kemudian merupakan pengantar antropologi prosa dan puisi berjudul Angkatan 66, Prosa dan Puisi susunan H.B. Jassin yang diterbitkan pertama kali oleh Gunung Agung 1968. Gagasan tersebut menjadi populer dan menjadi polemik yang marak, baik di Horizon maupun di penerbit yang lain. Baik, selanjutnya Taufik Ismail. Siapa Taufik Ismail? Nah, Taufik Ismail ialah pelopor puisi demonstran. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi ketua Federasi Teater Bogor, anggota Dewan Kesenian Jakarta 1968, dan Ketua Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta 1973. Karya-karya puisinya disebut juga dengan puisi angkatan 66. Mengkaji puisi tirani dengan pendekatan objektif. Kumpulan puisi tirani tidak hanya dapat dilihat dari unsur intrinsiknya, tetapi juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berupa kajian politik karena kajian tersebut merupakan kajian yang paling dominan saat puisi ditulis tahun 1966. Akibat adanya pemberontakan yang dilakukan PKI, perekonomian negara mengalami inflasi, beberapa kantor penting telah dikuasainya. Ini merupakan salah satu sebab terjadinya perlawanan politik, sehingga para mahasiswa melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Lama. Pengkajian politik. Pengkajian terhadap masalah politik pada hakikatnya untuk perilaku sosial masyarakat. Untuk itu, teori politik memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan menetapkan tata cara yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan berpolitik. Pembatasan untuk kajian politik ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Kajian ini meliputi negara, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Kajian ini meliputi 1. Negara, 2. Kekuasaan, dan 3. Pengambilan keputusan. Pembatasan kajian. Pengkajian terhadap masalah politik pada hakikatnya untuk perilaku sosial masyarakat. Untuk itu, teori politik memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan menetapkan tata cara yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan berpolitik. Pembatasan untuk kajian politik ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Safitri dengan NPM 202021500584. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian mengenai negara. Nah, di sini ada contohnya, contoh sajaknya yaitu dari sajak Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Ismail tahun 1966 yang bunyinya, sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta antara kebebasan dan penindasan berlapis, senjata dan sangkur baja. Nah, dari lirik sajak tersebut kita akan mengetahui yaitu mereka melakukan aksi turun ke jalan menuntut kebebasan berpendapat, tetapi mereka dihadang tentara yang menggunakan senjata lengkap. Nah, tentara melakukan penindasan dengan cara menembaki para mahasiswa. Data tentang Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Nah, selanjutnya dari segi kekuasaan. Dari sajak Merdeka Utara.
yang bunyinya, 2 buah Panzer Saladin dengan roda-roda berat, rintangan-rintangan jalan, selebihnya kesenyapan. 2 buah tikungan yang biru, seseorang memegang brand. Langit pagi yang biru menjadi ungu, menjadi ungu. Nah, di sini pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah mempunyai tentara. Nah, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah mencapai kekuasaannya dengan berbagai cara. Cara yang ditempuh adalah menempatkan tentara untuk menghadang para demonstran. Tentara tersebut dibekali 2 panser Saladin dengan roda beratnya. Panser tersebut digunakan untuk menghalangi para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, suasana jalan terlihat sepi. Mereka menghambat jalan utama yang akan dilalui para demonstran. Nah, selanjutnya ada karya Ismail tahun 1966, yaitu bunyinya, disinilah penembakan kepengecutan dilakukan ketika pawai bergerak dalam panas matahari sajak. Dalam karya Jalan Segera. Nah, di sini diceritakan bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membubarkan para demonstran. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa merupakan demonstrasi liar yang sifatnya anarkis, mengganggu ketertiban umum. Nah, pemerintah juga melarang berkumpul lebih dari 5 orang di tempat umum. Nah, hal itu menimbulkan aksi-aksi demonstrasi. Nah, di sebuah tikungan, para mahasiswa dihadang tentara bersenjata lengkap. Suasana pagi hari berubah menjadi ramai. Asap tebal menyelimuti kawasan tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai proses itu tercapai. Pengambilan keputusan ini diambil secara kolektif sehingga mengikat anggota-anggotanya. Keputusan diambil mengingat adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pengambilan keputusan akan berakibat pada pelaksanaan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif serta mengingat seluruh masyarakat dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Pada kumpulan puisi Tirani karya Taufik Ismail, pengambilan keputusan berada di pihak pemerintah karena pemerintah mempunyai kekuasaan dalam melakukan kebijakan. Hal ini dilihat pada data berikut. 2 buah Panzer Saladin dengan roda-roda berat, rintangan-rintangan jalan, selebihnya kesenyapan. 2 buah tikungan yang biru, seseorang memegang brand. Langit pagi yang biru menjadi ungu. Ini merupakan sajak dari Merdeka Utara karya Ismail tahun 1966. Mengkaji puisi karya Taufik Ismail tahun 1966 dengan pendekatan ekspresif. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan yang selama ini mengenakan seragam kebesaran dan menaiki kereta-kereta kencana, serta menggunakan materi kerajaan dengan suara lantang, memperatasnamakan kaula dukana yang berpuluh juta keadilan. Hari ini kita serahkan untuk digantung di tiang keadilan penyebar bisa fitnah dan dusta durjana bertahun-tahun lamanya. Mereka yang merencanakan 100 mahligai raksasa, membeli benda-benda tanpa harga di mancanegara, dan memperoleh uang emas beratus juta bagi diri sendiri. Di bank-bank luar negeri, merekalah pengatur zina secara terbuka dan menistakan kehormatan wanita. Kau dari ibu kita. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan kebanyakan anak-anak muda berumur belasan tahun telah kita naiki gedung-gedung itu. Mereka semua pucat, tiada lagi berdaya. Seorang ketika digiring, terseduh membuka sendiri,
tanda kebesaran di pundaknya, dan berjalan perlahan dengan lemahnya. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Dalam buku Teulus tahun 1998 menyatakan bahwa karya sastra tidak bisa dikaji dengan mengabaikan kajian terhadap latar belakang sejarah dan sistem sastra, semesta, pembaca, serta penulis. Informasi tentang penulis memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan kajian dan apresiasi sastra. Ini dikarenakan karya sastra pada hakikatnya adalah tuangan pengalaman penulis. Puisi demonstrasi melukiskan dan merupakan hasil refleksi demonstrasi para mahasiswa dan pelajar. Menurut Subagio Sastrowardoyo, puisi-puisi demonstrasi tahun 1966 bersifat kekitaan, artinya melukiskan perasaan kelompok, bukan perasaan individu. Puisi-puisi mereka adalah endapan dari pengalaman fisik, mental, dan emosional selama para penyiar terlibat dalam demonstrasi tahun 1966. Kata-kata yang membakar semangat kelompok banyak dipergunakan, seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, tirani, kebatilan, dan sebagainya. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan yang selama ini menggunakan seragam kebesaran. Tangkap tangan-tangan kebatilan maksudnya adalah para menteri pada kabinet demokrasi terpimpin yang tak becus mengurusi masalah dalam negeri. Harga melambung tinggi, menyulitkan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok. Kenaikan tarif angkutan yang menyengsarakan mahasiswa. Dan menaiki kereta-kereta kencana. Dan menggunakan materai kerajaan. Dengan suara lantang, memperatasnamakan kaula dukana yang berpuluh juta. Maksud dari larik tersebut sebagai lanjutan dari larik sebelumnya, menunjukkan menteri-menteri tersebut memanfaatkan uang rakyat untuk segala sesuatu yang tidak ada kepentingannya dengan rakyat. Rejim Orde Lama memboroskan uang untuk membangun proyek prestis seperti monumen nasional, stadion besar, hotel mewah, dan pusat belanja yang tidak dirasakan manfaat ekonomisnya. Simpulan. Penamaan atau pemberian nama Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Yassin dalam artikelnya berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi, dimuat dalam majalah Horizon, Agustus 1966. Kemudian dimuat kembali dalam bunga rampanya berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi terbitan Gunung Agung, 1968. Nama ini dipakai sebagai kelanjutan Angkatan 45 yang dipelopori oleh Hairil Anwar, Auh.K. Hatmilaja, membicarakan angkatan ini melalui tulisannya yang berjudul Daerah dan Angkatan 66 dalam Horizon, Februari 1967. Pengarang Angkatan 66 bukan hanya mereka yang baru menulis sajak-sajak perlawanan pada permulaan tahun 1966, tetapi juga yang telah tampil beberapa tahun sebelumnya dengan suatu kesadaran. Kurang lebih ada 30 orang pengarang yang tergolong angkatan ini, antara lain A. Bastari Asnin, N. Hadini, A. Nafis, Bur Raswanto, Aji Prosidi, Gerson Poik, Tisno Yuwono, Satyagraha Urip, Mansur Samin, Subagio Sastrowardoyo, Suparji Djoko Damono, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Slamet Sukirnanto, Umar Khayyam, dan lain-lainnya. Beberapa kumpulan puisi dan cerpen yang dinilai dan dianggap sebagai tonggak munculnya Angkatan 66 ialah Tirani dan Benteng, kumpulan sajak karya Taufik Ismail,
Mereka telah bangkit karya Bur Raswanto dan perlawanan karya Mansur Samin. Nama ini juga secara khusus diberikan kepada penulis sajak-sajak perlawanan yang muncul pada awal tahun 1966. Di antaranya adalah Ajib Rosidi, W.S. Rendra, Yusak Ananda, Bastari Asnin, Gunawan Muhammad, dan Taufik Ismail. Demikian keseluruhan materi presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Kami sadar dalam penyampaian presentasi kami jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun, agar kedepannya kami bisa jauh lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.